Sobat sekalian, akhir-akhir ini begitu banyak saksi-saksi yang bermunculan. Saksi satu belum selesai, muncul lagi saksi berikutnya. Saksi berikutnya belum selesai, muncul lagi saksi-saksi lain. Sehingga seolah semakin memperkuat bahwa motif meninggalnya Vina dan Eki ini betul-betul mengarah kepada kecelakaan lalu lintas, sobat sekalian. Naluri saya sepakat menyatakan bahwa terpidana saat ini yang sedang mendekam di penjara tidak terlibat dalam proses perkara meninggalnya Vina dan Eki tahun 2016 yang lalu. Tetapi masih terganjal dalam benak pikiran saya bahwa apakah memang benar motif meninggalnya Vina ini betul-betul kecelakaan lalu lintas? Kemudian yang kedua, apakah jika memang benar-benar bukan kecelakaan lalu lintas, ada keterlibatan seseorang atau kelompok orang sehingga mengakibatkan sebuah perencanaan meninggalnya Vina dan Eki? Masih disembunyikan. Semua orang masih banyak yang tertuju bahwa Vina dan Eki meninggal karena kecelakaan. Tapi tidak sedikit motif meninggalnya Vina dan Eki ini betul-betul masih menyimpan misteri bahwa benar-benar direncanakan oleh seseorang atau kelompok orang sehingga Vina dan Eki ini meninggal dan saat ini masih disembunyikan. Seperti apa sobat sekalian? Tonton terus video ini sampai selesai. Pertama, kemunculan saksi-saksi ini, ada 3 saksi yang menarik menurut saya sobat sekalian. Kesaksian yang menyatakan bahwa baju dan sendal yang dipakai oleh Vina itu adalah milik sahabatnya. Yang kedua, helm dan sepatu yang dipakai oleh Eki itu adalah milik temannya. Kemudian yang ketiga, kaos hitam warnanya yang dipakai Eki pada saat kejadian itu pun juga milik temannya. Dan ini muncul saat ini, sobat sekalian. Tidak muncul pada saat penyidikan di awal. Pertanyaan sederhananya, apakah Rudiana kemudian teman-temannya waktu itu tidak bisa membuktikan bahwa apakah benar helm yang dipakai Eki waktu itu adalah helm miliknya? Baju yang dipakai oleh Eki waktu itu adalah baju miliknya. Apakah tidak bisa membuktikan sesederhana itu sobat sekalian? Penyidik, apalagi Rudiana yang pada saat itu tidak hanya sebagai ayah korban, tetapi juga sebagai aparat kepolisian untuk bisa membuktikan atau menyatakan bahwa benar-benar ini adalah miliknya Eki. Kenapa tidak terungkap, tidak disidik, tidak diselidiki teman-teman Eki pada saat proses sebelum kejadian? Kronologi ini kenapa tidak diungkap sebelumnya? Hanya mengacu kepada informasi Dede dan Aib, saudara sekalian. Hanya mengacu kepada informasi Aib dan Dede, sobat sekalian. Di mana pada waktu itu ada pelemparan, pengejaran dan sebagainya, dan melihat langsung pada saat itu Dede dan Aib dikejar oleh sekelompok orang, sehingga sekelompok orang ini yang dianggap, yang dikenali waktu itu kemudian diamankan bahasanya oleh Rudiana, padahal itu ditangkap. Sobat sekalian, sangat miris.
bagaimana proses penanganan perkara ini hanya untuk menyelesaikan apakah sebenarnya yang dipakai Eki mulai dari helm sampai sepatunya itu, bahkan sepeda motornya mungkin, itu benar-benar miliknya Eki, sobat sekalian. Saya pikir ini cukup mudah untuk bisa mengungkap waktu itu. Tetapi kenapa persoalan ini seolah-olah tertutupi dan tidak diangkat waktu itu? Termasuk kejadian kronologi sebelumnya, dari mana Eki berangkat, bersama siapa, teman-temannya di mana dia waktu itu sebelum kejadian. Ini tidak pernah terungkap. Tidak pernah dipanggil beberapa saksi teman-temannya yang tahu persis kronologi sebelum Eki meninggal, ini tidak pernah dipanggil dalam persidangan. Widi dan Mega. Si Widi dan si Mega tidak pernah dipanggil dalam persidangan. Franciscus yang pada saat itu betul-betul melihat, kemudian bertemu dengan Rudiana pada saat di rumah sakit, dan benar-benar bahwa helmnya ini miliknya Franciscus sama sepatunya, tidak pernah dikonfirmasi dan dipanggil dalam persidangan. Sobat sekalian, kemudian juga muncul rumor bahwa Eki terlibat memakai obat-obatan terlarang dan meminum minuman yang waktu itu bisa menimbulkan yang bersangkutan pusing dan mabuk. Ini tidak pernah diungkap, ataukah memang karena posisi ayah korban adalah seorang penegak hukum, bergelut dalam dunia pemberantasan barang-barang tersebut, sehingga mengakibatkan mungkin merasa malu dan sebagainya, sehingga ada hal-hal yang mungkin ditutupi oleh teman-teman penyidiknya waktu itu untuk bisa tidak terungkap, sobat sekalian. Entahlah, hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Tetapi sobat sekalian, persoalan pinjam meminjam ini cukup aneh dan menggelitik bagi saya. Meminjam saya pikir normal-normal saja pada saat berteman. Saya pun juga demikian pada saat di usia sama dengan mereka, pinjam meminjam, minjam baju, minjam sepeda motor dan sebagainya. Saya pikir normal-normal saja. Tetapi di saat kejadian seperti ini dan bersamaan dengan meminjam kepada teman yang berbeda, ini cukup aneh menurut saya. Apakah tidak meyakinkan kemunculan saksi-saksi ini? Saya tidak meragukan kemunculan saksi-saksi ini. Biarkan betul-betul ini memang terungkap. Tetapi saya lebih kepada bagaimana proses perkara penanganan ini, apakah memunculkan sebuah pertanyaan, lagi-lagi apakah ada yang ditutupi dalam kasus ini? Kita ingat ada Peggy Peron. Benarkah ada Peggy Peron? Padahal Peggy Peron ini disebutkan oleh satu terpidana, yaitu atas nama Sudirman. Jadi Sudirman ini yang memunculkan nama ada Peggy Peron, dan ada beberapa DPO lainnya yang saat ini masih belum tersentuh dan sempat dikabarkan oleh Humas Polda Jabar pada saat penangkapan Eki waktu itu dibuat fiktif. Analisanya bukan memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Sudirman ini tidak jujur. Tetapi berangkat dari beberapa informasi, Sudirman ini keterbelakangan mental, atau mungkin IQ-nya di bawah rata-rata. Bisa jadi kemunculan nama-nama itu bukan hanya tidak dimunculkan Peggy Peron, ada ini dan sebagainya, termasuk nama Andika yang katanya itu atas nama Rivaldi, padahal Rivaldi ini bukan nama Andika, itu dimunculkan melalui keterangan yang bernama Sudirman. Dan kita tahu bahwa Sudirman ini keterbelakangan mental, kemudian IQ-nya di bawah standar.
di bawah rata-rata. Apakah Sudirman ini adalah sebagai korban yang dimanfaatkan untuk memunculkan nama-nama itu? Entahlah sobat sekalian, cukup rumit, begitu pelik bagaimana proses penanganan perkara Vina dan Eki ini betul-betul masih memunculkan beberapa sisi-sisi keanehan dan kejanggalan-kejanggalan. Mudah-mudahan kasus ini benar-benar segera terungkap. Pihak kepolisian betul segera memberikan update perkembangan informasi terhadap tim khusus yang saat ini sedang berjalan menjalankan tugas. Tidak ada intervensi dari siapapun sehingga kasus Vina dan Eki ini betul-betul terungkap. 8 tahun mereka menikmati mendekam di sebuah jeruji besi tanpa sebuah kemerdekaan. Hari ini kita sudah merdeka. Mudah-mudahan kemerdekaan ini betul-betul dirasakan oleh mereka yang saat ini tidak merasakan keadilan, tidak merasakan kemerdekaan seutuhnya bagi mereka karena terkekang sebuah intimidasi, sebuah ketidakadilan, sebuah fitnah bagi mereka yang menjadi korban selama ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.